إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan puasa agar memiliki hati yang hanya mengharapkan kehidupan akhirat semata. Menjadikan hati kita senantiasa yang terbesar adalah kehidupan akhirat, ridho Allah dan surganya. Karena ketika hati mengharapkan dunia dan ternyata pengharapan yang terbesar di hati adalah dunia, seringkali menimbulkan berbagai macam mudarat yang sangat berat. Di antaranya yang pertama, seringkali membatalkan amal. Seseorang yang beramal sementara hatinya mengharapkan dunia, akhirnya keinginan terbesar di hatinya adalah mengharapkan balasan di dunia. Orang yang berinfak misalnya, ternyata harapan terbesar di hatinya agar diganti di dunia ini. Orang yang sholat tahajud misalnya, ternyata tujuan terbesar di hatinya agar dilancarkan rezekinya. Orang yang sholat duha misalnya, sementara hatinya yang terbesar, keinginan terbesar di hatinya adalah rezeki di dunia. Maka semua itu menjadikan amalannya sia-sia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka mereka akan diberikan apa yang mereka inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi di akhirat maka tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka, kata Allah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batallah amalan mereka dan sia-sia perbuatan mereka. Lihatlah saudaraku, Allah menyebutkan bahwa orang yang menginginkan dunia dari amalannya, Allah akan berikan apa yang dia inginkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi di akhirat ia tidak mendapatkan apapun dari pahala kecuali api neraka saja. Lalu Allah mengatakan batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Akibat daripada mengharapkan dunia terlalu besar. Yang kedua, orang yang mengharapkan dunia terlalu besar di hatinya, seringkali ia jatuh kepada riya, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan agar ia didengar oleh manusia, agar ia tenar, agar ia masyhur dan yang lainnya. Sehingga akhirnya riya itu menyebabkan ia termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat. Dalam satu riwayat yang lain, ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Yang pertama, orang yang alim dan qari. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang berinfak. Maka orang yang alim dan qari dipanggil oleh Allah. Lalu Allah pun mengingatkan nikmatnya atas dia. Lalu Allah berfirman, apa yang kau amalkan? Si alim ini berkata, ya Allah, dahulu di dunia aku menuntut ilmu.
Dan aku membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Maka Allah berfirman, kamu berdusta, kadzabta. Kamu dahulu menuntut ilmu karena ingin disebut alim. Kamu dahulu membaca Quran karena ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka, kata Rasulullah. Dipanggil orang yang mati syahid. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, qataltu hatta uqtal. Aku berperang sampai meninggal dunia karena engkau, ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berperang karena ingin disebut pahlawan. Kamu berperang karena ingin disebut pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret dan dimasukkan ke neraka. Demikian pula orang yang dermawan. Ternyata ia bukan karena Allah. Ia pun diseret ke dalam api neraka. Lihatlah saudaraku sekalian. Akibat terlalu mengharapkan dunia, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan ketenaran dan yang lainnya. Sehingga akhirnya amalannya pun sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku sekalian, orang yang terlalu mengharapkan dunia seringkali tidak peduli halal maupun haram. Tidak peduli apakah itu diharamkan oleh Allah. Yang terpenting bagi dia bisa mendapatkan kehidupan dunia. Dia bisa mendapatkan harta. Dia bisa mendapatkan kedudukan. Dan ini yang sangat Rasulullah khawatirkan kepada umatnya. Bahkan Rasulullah menganggap orang seperti ini lebih buruk daripada serigala lapar. Rasulullah bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing biafsadalaha mimman harisal mala wasyaraf lidinihi, lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak dan rakus terhadap harta dan kedudukan. Iya, ketika hatinya sangat mengharapkan dunia berupa harta, berupa kedudukan, tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah, tidak peduli lagi dengan agama Allah. Sehingga akhirnya dia menghalalkan segala cara. Bahkan ia tidak akan pernah segan untuk membunuh lawannya. Demi untuk mendapatkan keinginannya tersebut, saudaraku sekalian. Inilah ya akhwal Islam. Kemudian yang keempat, hati yang senantiasa mengharapkan dunia, kehilangan qanaah. Sementara qanaah itu adalah merupakan kekayaan hati. Sementara kekayaan hati itulah bekal yang terbaik dalam kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapa orang yang kaya itu. Orang kaya itu, kata Rasulullah, adalah orang yang kaya hatinya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, menurut kamu siapa orang kaya itu?" Kata Abu Dzar, "Orang kaya itu orang yang memiliki harta benda, wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bukan. Hakikat orang kaya itu orang yang kaya hatinya. Itu yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia miliki dari kehidupan dunia. Orang yang tidak qanaah, ya akhwal Islam, dia tidak akan zuhud dalam kehidupan dunia. Dia selalu mengharap-harapkan apa yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga akhirnya ia jatuh kepada yang kelima, yaitu hasad, dengki kepada manusia. Sementara hasad itu adalah merupakan penyakit iblis, la'anahullah. Lihatlah iblis, ia hasad kepada Nabi Adam karena iblis mengharapkan sesuatu, yaitu ia menginginkan kedudukan, ia menginginkan kehormatan, ia ingin dihormati. Orang yang ingin hatinya dihormati oleh manusia, akhirnya apa? Ia akan mudah terkena penyakit dengki. Umat al-Islam, oleh karena itulah hati yang terlalu mengharapkan dunia, banyak sekali penyakit-penyakit hati yang ada di hatinya tersebut, yang mengakibatkan akhirnya seringkali ia tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Ia lebih ridha dengan kehidupan dunia. Sementara Allah mengatakan apa? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan lebih ridha dengan dunia, bahkan hatinya merasa tenang dengan dunia, bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah. Oleh karena itulah ya akhwal Islam,
Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mampu mengikuti Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, hanyalah orang-orang yang hatinya sangat mengharapkan kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi apakah setiap manusia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Allah menyebutkan siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan kehidupan akhirat. Artinya hanya mereka yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Adapun orang yang hatinya penuh dengan keinginan dunia dan harapan dunia yang terbesar di hatinya, jangan harap ia bisa mengikuti Rasulullah. Jangan harap ia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Maka berhati-hatilah saudaraku sekalian. Pandanglah dunia dengan pandangan yang hina. Jangan pandang dunia dengan pandangan yang mulia. Pandanglah dunia ia bagaikan bangkai yang tidak punya harga sama sekali. Karena itulah memang demikian yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ummatal Islam. Inilah bulan Ramadan mendidik kita demikian. Dengan kita berpuasa sebulan penuh, kita menjadi orang yang senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat. Kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala yang besar. Kita pun juga merasakan bahwa dunia itu sesuatu yang hina. Sehingga orang yang senantiasa berpuasa, di waktu siangnya ia berpuasa, di waktu malamnya ia salat tarawih, lalu waktu-waktunya ia gunakan untuk membaca Al-Quran dan beribadah. Maka di saat itu hatinya akan menjadi hati yang cinta kepada kehidupan akhirat. Menjadi hati yang memandang dunia adalah sesuatu yang hina. Ia pun hidup di dunia bagaikan ia berlayar di atas lautan. Lihatlah perahu yang berlayar di atas lautan itu. Apabila perahu itu dipenuhi oleh air laut, ia akan tenggelam. Tapi selama perahu itu tidak dipenuhi oleh air laut, ia akan terus berlayar, saudaraku sekalian. Demikian pula hati kalau sudah dipenuhi oleh cinta dunia, maka hati akan tenggelam dalam kehidupan dunia ini, berpaling daripada kehidupan akhirat. Tapi selama hati itu tidak dipenuhi dengan cinta dunia, insya Allah dia akan bisa berlayar menuju pantai akhirat yang ia inginkan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وجميع عبادتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.